Saya sih mau ngomong ke Bawaslu hari ini. Catat nama saya nomor pertama sebagai pelapor para pejabat yang terlibat politik bisnis. Wih, siap nih Pak. Catat itu. Catat nomor pertama saya yang akan melaporkannya. Wih. Pak Gun pasti dapat bocoran lah dari anak buah. Nggak ada? Ya paling diancam mulai ke jabatan. Oh ada berarti ya. Maju sebagai calon legislatif misalkan itu kan ada konsekuensi. Jadi ASN itu harus harus mengundurkan diri pada saat yang bersangkutan akan maju sebagai calon legislatif misalkan. Itu kan ada konsekuensi yang mengiringi. Jangan sampai ada ya turbulensi wajar lah. Tapi kan pada akhirnya proses landingnya itu harus membuat masyarakat seluruh kita di Indonesia khususnya di Karawang berasa aman, nyaman, tentram, cintai Karawang dengan cara mendaftarkan diri sebagai pemilih nanti ya. Kembali lagi bareng saya Ikan Nugraha di kanal YouTube Alexa Podcast. Nah, Komisi Pemilihan Umum ini mempunyai peran sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas sehingga hasilnya bisa dipercaya oleh masyarakat. Sudah hadir di hadapan saya Ketua KPU Kabupaten Karawang, Kang Miftah Farid SIP. Assalamualaikum Kang Miftah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini nggak lupa nih di sampingnya juga sudah ada tokoh Karawang, Bapak Dr. Rahmat Gunadi. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Gun? Baik, alhamdulillah. Tuh, makin gagah aja Pak Gun ya. Selalu gagah. Paling gagah. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Pak Dr. Rahmat Gunadi, saya mau ke Ketua KPU dulu nih. Kang Miftah, gimana persiapan KPU menjelang tahun politik nih? Karena sudah di depan mata. Hari ini tahapan apa saja yang sudah dimulai? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Alexa Podcast sudah diundang untuk sharing informasi. Salam hormat juga untuk senior kami, Pak Dr. Gunadi. Kawan kita semua ya. Kawan para aktivis. Ya, kalau bicara tahapan pemilu itu, khususnya untuk 2024 itu sebetulnya sudah dimulai per 14 Juni 2022 ya. Jadi kalau sekarang sudah di awal tahun 2023, sebetulnya sudah tahapan sangat panjang. Dari 14 Juni tersebut di launching tahapan oleh KPU RI saat itu. Hari ini sudah masuk pada tahapan, kalau kami di tingkatan penyelenggara ada beberapa sudah berjalan. Yang pertama, perekrutan Badan Ad Hoc, PPK kemarin sudah dilantik, sekarang sedang berjalan PPS. Kemudian persiapan pemutahiran data pemilih, ya. Kemudian verifikasi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jadi ada 3 tahapan yang di bulan Januari ini secara beriringan berjalan simultan. Tentu sebelumnya pada saat 14 Desember kemarin ada penetapan dan pengundian nomor urut partai politik. Itu sudah kita lalui bersama. Sehingga kita sudah tahu bahwa di pemilu 2024 ini ada sekitar 24 partai politik. 18 partai politik nasional, 6 partai politik lokal di Aceh. Jadi untuk keseluruhan ada 24. Itu barangkali yang informasi kami perlu sampaikan bahwa di bulan Januari ini ada 3 tahapan yang berjalan beriringan. Ya. Kang Miftah, berarti supaya masyarakat tahu juga nih, tahapan pemilu ini kan tahun ini ada 3 langsung ya, kalau tidak salah ya. Tahun 2024 itu pemilu legislatif, presiden, kemudian dilanjut dengan pemilu serentak atau pilkada ya. Seperti apa persiapan? Kalau melihat dasar dari undang-undang pemilu itu masih sama dengan 2019 kemarin, Kang. Jadi keserentakannya itu hampir sama. Jadi di satu hari, nanti tanggal 14 Februari, kita nanti akan menerima 5 jenis surat suara. Ya. 5. Surat suara pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi ada 5 surat suara. Sebetulnya hampir sama dengan 2019 kemarin, karena rezim undang-undangnya masih menggunakan Undang-Undang 7 2017. Walaupun kemarin ada Perpu, itu lebih kepada konsekuensi dari ditetapkannya daerah otonomi baru DOB, 4 provinsi di Papua. Jadi dengan ditetapkannya DOB di Papua, 4 provinsi, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang. Itu lebih kepada penambahan alokasi kursi
karena konsekuensi dari ditetapkannya daerah baru, alokasi dapil, kemudian ditetapkannya KPU dan Bawaslu di provinsi yang 4 tersebut yang baru. Selebihnya masih sama seperti 2019 kemarin. Artinya sebagian besar pasal di Undang-Undang 7 2017 masih tetap berlaku. Nah kemudian di 2024 nanti yang membedakan, jadi di awal tahun 14 Februari kita melakukan pemungutan suara untuk pemilu yang 5 surat suara tadi, 5 jenis surat suara. Kemudian di ujung tahun 27 November itu ada pilkada serentak. Serentaknya seluruh provinsi dan juga kabupaten kota melakukan pemilihan. Dari 2015 memang sudah diarahkan untuk serentak, tapi serentaknya masih parsial ya Pak Gun ya. Serentaknya misalkan ada sekitar 50-an kabupaten kota yang irisan periodisasi masa jabatan kepala daerahnya hampir sama. Tapi kalau 2024 itu seluruh daerah kabupaten kota dan provinsi di Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah. Jadi ada pemilu di awal tahun 14 Februari 2024, kemudian pilkada di ujung tahun 27 November. Soal kelengkapan petugas nih, Kang, tadi kan PPK sudah dilantik ya, artinya proses seleksi sudah selesai. Hari ini PPS tingkat desa itu ya, sudah dilaksanakan juga. Kemarin sudah terakhir kami melakukan tes tulis. Oh, baru tes. Tes tulis untuk calon PPS. Nanti kita akan verifikasi hasilnya, kemudian kami akan umumkan, dan juga nanti ada tahapan terakhir wawancara. Ya, setelah wawancara baru kita tetapkan 3 orang masing-masing PPS di setiap desa dan kelurahan. Jadi ada sekitar 927 petugas PPS nanti yang akan dari 9 desa dan kelurahan. Ya. Gini, berdasarkan pengalaman sebelumnya nih, sekarang tantangannya lebih berat nggak Kang? Karena kan pengalaman tahun lalu ada yang sampai meninggal sakit karena saking capeknya. Nah itu akan menekankan ke bawahan seperti apa dalam hal kesiapan? Kalau kita bicara evaluasi 2019 memang ada sekitar 13 orang saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Se-Indonesia ya? Di Karawang. Oh, 13 orang ya. 13. Jadi ya namanya usia kita nggak tahu ya, Pak Gun ya. Tapi yang bersangkutan itu saudara-saudara kita yang meninggal masih dalam rentang kerja sebagai petugas KPPS betul. Memang setelah dianalisa sebagian besar memang usia di atas 55 tahun. Kemudian ada komorbid dan lain-lain. Ini kita menjadi evaluasi bersama. Kalau sekitar se-Indonesia sekitar 800-an lah yang meninggal itu. 800 lebih gitu. Di Karawang ada 13 yang meninggal. Ini menjadi catatan penting bagi kita di 2024 ke depan agar proses yang sudah berjalan di 2019 tidak terulang ya. Peristiwa yang sudah terjadi di 2019 tidak terulang. Paling tidak dari sisi persyaratan KPPS nanti ada batasan maksimal ya. Usia diutamakan itu tidak lebih dari 55 tahun usianya. Kemudian kami pun nanti akan bekerjasama dengan pihak dinas kesehatan agar betul-betul mengetahui masing-masing kondisi kesehatan si petugas. Karena ini penting, ternyata pada saat kemarin itu sebagian besar setelah dianalisa selain rentang usia di atas 55 ya, agak karena memang senior di lapangan itu pengabdiannya yang dikedepankan. Wawasan sudah punya, kemudian pengabdiannya itu kadang kalau nggak terlibat itu ada yang kurang ya bagusnya. Ada yang kurang untuk tidak menjadi bagian dari penyelenggara itu ada yang kurang. Sehingga ketika dia menjadi bagian dari penyelenggara, kepuasan itu yang didapatkan. Ya, kemudian tadi dari sisi batasan usia, tingkat kesehatan nanti akan menjadi perhatian penting bagi kita dalam merekrut tenaga KPPS. Yang kemarin KPU umumkan juga yang nggak kalah penting ini soal indeks kerawanan pemilu. Nah sejauh ini KPU sudah berkoordinasi dengan pihak lain dari kepolisian, TNI. Karena kan kalau yang saya lihat Karawang ini juga salah satu daerah rawan Kang ya, betul nggak itu? Jadi indeks kerawanan pemilu itu kemarin dirilis oleh Bawaslu RI ya. Bawaslu RI merilis indeks kerawanan pemilu. Kami mesikapi IKP atau indeks kerawanan pemilu ini
sebagai warning. Ya. Jadi ketika misalkan Karawang ditetapkan indeks rawan integritas, katakanlah dari sisi integritas, ini menjadi warning bagi kami di tingkatan penyelenggara kabupaten sampai nanti di desa dan KPPS pada akhirnya. Pada saat pelantikan kemarin pun kami menekankan bahwa sisi integritas ini menjadi perhatian bersama, menjadi nilai yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa kita sebagai penyelenggara dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Misal ketika saya meniatkan diri menjadi bagian penyelenggara di tingkatan kabupaten, ada sebagian hak-hak saya yang hilang. Ya. Misalkan ketika ditetapkan DCT nanti, saya tidak bisa lagi secara bebas, misalkan ngobrol berdua di satu tempat. Ini kan akan menimbulkan ada batasan. Makanya sebagian hak individu kita akan hilang. Karena batasan-batasan etika yang memang menjadi ruang lingkup ketentuan peraturan yang harus diikuti oleh seluruh penyelenggara. Dari tingkatan pusat sampai misalkan nanti di tingkatan KPPS. Satu lagi sebelum ke pembahasan inti nih, Kang Ketua, bagaimana strategi KPU untuk menarik antusias masyarakat untuk agar mau memilih hari ini, sejauh mana? Ya, kami mengoptimalkan seluruh sumber daya, baik itu strategi konvensional, misalkan kami mendatangi titik-titik atau simpul-simpul komunitas, bahkan misalkan di minggon-minggon pertemuan kecamatan atau desa kelurahan, kami masuk ke area situ. Kemudian mengoptimalkan channel-channel media sosial. Ya, termasuk saat ini kita melakukan podcast ini kan dalam rangka untuk mensiarkan informasi ya, mensiarkan informasi pemilu ya kan, siar informasi pemilu ya, agar informasi ini tidak hanya menjadi konsumsi kita di misalkan titik perkotaan atau daerah-daerah tertentu, tapi harus bisa menyentuh seluruh lapisan ya. Kemudian nanti kami pun akan membentuk tenaga-tenaga sosialisasi yang akan menyentuh misalkan dari sisi nelayan, petani, kemudian dari buruh ya. Kita pun akan menyentuh titik-titik tersebut selain pemilih pemula, pelajar dan lain-lain. Saya kira seluruh SDM dan juga akses informasi akan kita optimalkan ya. Tapi pengalaman sebelumnya tinggi antusias masyarakat, terutama untuk ini Kang Ketua, untuk tadi yang kaum milenial ini kan, bagaimana menarik mereka supaya tertarik ikut memilih gitu? Ya, untuk milenial ini kan kalau kita lihat data 2019 itu cukup besar juga ya, hampir sekitar 30 sampai 40%. Khusus di Karawang. Khusus di Karawang. Maksud saya ini kan menjadi populasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Dan ketika kita komunikasi dengan rekan-rekan atau kawan-kawan milenial pun ada treatment yang berbeda dengan cara komunikasi dengan masyarakat umum misalkan. Ya saya pun harus menyesuaikan Pak Gun. Tapi kalau dari sisi penampilan nggak jauh-jauh beda lah. Kita masih bisa nongkrong bareng sama anak SMA kelas 3. Anak-anak semester 1, 2 kuliah itu masih bisa lah kita kalau masuk ke relung-relung suasana tersebut. Artinya seluruh komunitas ataupun pihak-pihak yang kita ajak komunikasi, kita perlukan treatment yang khusus. Yeah. Jadi tidak bisa juga kita komunikasi antara misalkan rekan-rekan di komunitas nelayan disamakan dengan milenial, itu pasti akan sangat berbeda. Oleh karenanya psikologi komunikasi yang paling dasar pun kita pelajari untuk masuk bisa diterima di seluruh komunitas. Ya, satu lagi, peran media sosial tadi ya. Mungkin hari ini kan yang lagi booming nih TikTok. Itu dimainkan juga berarti TikTok, Instagram. Ya, saya kira tadi seluruh potensi channel media sosial akan kita masuki ya, akan kita optimalkan. Karena rilis dari beberapa lembaga riset ternyata populasi millennials tadi ternyata cukup relevan memasuki dimensi mereka itu dengan medsos-medsos yang tadi, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini sudah hadir di tadi samping Pak Miftah, ini Dr. Rahmat Gunadi. Nah, kita akan bahas ini, Kang Ketua, karena ini nggak kalah penting juga kan. Terutama tadi di 14 Februari akan digelar pemilu legislatif presiden, kemudian di akhir tahunnya Pilkada November. Nah, ini
ada aturan yang mengatur soal kerawanan netralitas PNS nih Ketua. Itu apa sih yang mengatur di KPU? Ya kalau kami di ketentuan KPU khususnya seperti kemarin perekrutan Badan Ad Hoc ya, PPK kemarin, di dalam persyaratan itu memang ASN dalam persyaratan PKPU-nya diperbolehkan untuk mengikuti seleksi atau menjadi bagian penyelenggara. Bagian penyelenggara sepanjang mendapatkan izin dari atasan atau dari pimpinannya. Nah, ini kan yang mungkin menjadi lain dengan rekan-rekan yang yang penyelenggara yang lain gitu. Kalau di kami memang masih diperbolehkan, ada ruang tertentu yang memang memperbolehkan sepanjang pimpinan atau atasannya mengizinkan. Nah ini untuk Pak Gun nih, baru ini Pak Gun. Pak Gun kan sudah mengalami beberapa fase ya di pilkada, baik pilkada maupun pemilu. Pengalaman Pak Gun nih, pengalaman Pak Gun nih harus jawab juga nih. PNS ini rawan nggak sih Pak Gun untuk dimobilisasi, terutama menjelang pemilu ini gitu? Pandangan Pak Gun seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua KPU yang nanti juga. Jadi sebenarnya sangat rawan karena bagaimanapun juga dengan peraturan yang ada PP nomor 42 tahun 2004 tentang larangan PNS berpolitik praktik itu kan sifatnya ambigu lah, tidak jelas. Kalau memang dilarang berpolitik ya berpolitik, seperti TNI Polri ya tidak berusaha memilih. Ini di hadir kampanye sekarang udah mulai pilkada kemarin masih bisa hadir di pemilu. Iya. Terus sampai sekarang juga masih di pemilu. Sebelumnya bahkan PNS tidak boleh hadir. Sementara pada saat hari H PNS harus memilih. Iya. Bagaimana mungkin orang PNS yang rata-rata, mohon maaf nih, rata-rata S1 harus diam di rumah tanpa seperti beli kucing dalam karung pada saat harus memilih. Harus milih. Tapi di kampanye tidak boleh berpolitik praktis. Tapi pada saat kita berangkat dari rumah menuju TPS saja itu sudah langkah politis betul. Karena jadi artinya satu sisi sebenarnya ini ada tujuan pemerintah yang mana saya tidak ngerti apakah memang dengan masalah tanggung jawab jabatan, bagaimana bisa dimanfaatkan, fasilitas negara bisa dimanfaatkan. Tapi dari satu sisi juga ternyata kalau menurut saya peraturan ini juga seperti merendahkan PNS, merendahkan ASN. Kenapa merendahkan? Ya orang ASN suruh di rumah tapi suruh milih kan. Ya lalu gimana sih sebenarnya kan? Kapasitasnya seperti lebih berharga orang yang boleh hadir di kampanye, mungkin pendidikannya lebih rendah dari ASN kan seperti itu. Iya. Sebenarnya yang bisa mencerna apa yang disampaikan visi misi calon itu kan sebenarnya mungkin ASN lebih objektif, lebih proporsional untuk bisa. Jadi lawannya lagi adalah memang kalau sudah terlibat politik, bagaimana menjalankan pemerintahan? ASN ini bagian pemerintahan, menjalankan pelayanan bisa terganggu hanya karena berbeda pandangan politik kan? Iya. Sebenarnya kalau memang nanti bakal dihukum juga ASN yang terlibat. Ya calonnya juga. Ya calonnya yang ngajakin harus dihukum. Jangan diterima aja. Ya. Gitu. Tapi kan biasanya ada iming-iming tertentu Pak Gun, atau ditakut-takuti, atau seperti apa sih pengalaman Pak Gun aja? Kalau sebenarnya ditakut-takuti, saya tidak tahu persis karena belum ada yang nakut-nakut. Iming-iming juga belum. Ya benar belum ada yang nakut-nakut. Itu belum ada yang iming-iming juga. Nah, masalahnya bahwa hari ini yang menjadi korban itu adalah ASN justru yang netral. ASN yang netral. Kita buka aja. Saya bisa menunjuk kok. ASN yang netral kasihan. Dengan segala keterbatasannya akhirnya menjadi korban. Sudah PDRT-nya lah, sudah ditinggalkan untuk pertimbangan kita. Dari itu sudah terjadi hampir di seluruh pemerintahan daerah. Ya. Seperti itu. Bahkan mungkin di pusat juga hari ini. Seperti itu juga. Oleh karena itu, bagi kita adalah harusnya ASN yang sekarang menjadi korban ini, yang bersikap netral ini, harus sudah mulai bangun dan bergerak. Bagaimana sekarang untuk bisa meluruskan peraturan ini, sehingga sebenarnya mau kemana, mau dilarang sama sekali,
atau memang terbuka saja. Iya. Karena memang suaranya dibutuhkan bukan ya? Ya pastilah. karena kan ASN juga cukup jumlahnya cukup banyak. Ya berlakukan seperti TNI Polri kan selesai. Iya. Kan gitu ya. Pak Gun, satu lagi nih, bagaimana ASN menyalurkan hak pilihnya secara independen? Karena kan menurut saya sulit juga itu. Enggak sulit. Nggak sulit. Enggak sulit. Hari ini kan karena berangkat dari punya kepentingan masing-masing gitu lah. Dan tadi diiming-iming dari takut-takut itu artinya banyak yang terlibat juga. Karena mereka tahu prakteknya setelah pilkada yang berpihak inilah yang lebih proporsional yang diutamakan, sehingga itu menjadi bahan pelajaran bagi mereka. Kalau begitu jangan diam, kita juga harus melakukan itu. Kalau mereka berorientasinya kepada jabatan dan sebagainya, kan gitu. Oleh karena itu independen tidak berisiko apa-apa. Karena mereka juga tidak tahu siapa yang kita pilih. Jangan-jangan yang sekarang ada dekat lingkaran pemenang juga sebenarnya nggak milih, kan bisa jadi kan? Oh iya. Seperti itu sebenarnya. Ya sebenarnya sih sekarang sih lebih ke arah, kalau saya sih bicara di Karawang tahun yang akan datang itu, bagi saya harus segera diluruskan. Kalau saya sih peringatkan saja semuanya. Sekarang dari BKPSDM sudah mengeluarkan surat edaran bahwa ASN dilarang berpolitik. Hanya memang tergantung nanti Bawaslu-nya. Mau bergerak nggak, kan itu saya tanya Bawaslu aja. Saya di sini tidak diatur Bawaslu. Kebetulan kemarin sudah. Oh gitu. Saya sih mau ngomong ke Bawaslu hari ini. Catat nama saya nomor pertama sebagai pelapor para pejabat yang terlibat politik. Wih, siap nih Pak. Catat itu. Catat nomor pertama, saya yang akan melaporkannya. Wih, mantap. Nah, Pak Gun sebagai ASN senior nih, saran Pak Gun untuk PNS di Karawang menjelang tahun politik. Ya baik-baiklah, berpihak karena memang harus memilih kan gitu. Tapi diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan teman, dengan siapa. Memilih pemimpin ini hanya 5 tahunan lah. Dekatnya juga 5 tahunan, setelah mereka selesai juga tidak mendekat. Mereka juga mendekati kita karena punya kepentingan kan gitu. Tapi kalau dengan teman-teman kita sepermainan, perjuangan gini, hanya gara-gara karena memilih orang sehingga sampai bertengkar, saling sikut, saling injak gitu. Kan itu sebenarnya mereka yang selama ini dekat dengan kita. Itu lebih utamakanlah dengan cara yang berpolitik yang lebih secara intelek lah. Nah, kita ini orang-orang berpendidikan, proporsional, pikirlah seperti itu. Kalau kita memilih hari ini pemimpin kan hanya 5 tahunan, setelah itu selesai, nggak kenal lagi juga nggak masalah. Tadinya juga nggak kenal gitu. Mereka punya kepentingan, sekarang yang dekat dengan pusat kekuasaan kan nggak punya kepentingan. Tapi kan gini Pak Gun, ada risiko yang harus diterima kan ketika mereka tidak patsun ke pimpinan dan lain-lain. Kan risiko seperti itu Pak. Tapi kan bagaimana kita memegang prinsip itu yang utama. Ya silakan aja lacukan pengetahuan Anda, pendidikan Anda, kemampuan Anda. Hari ini siapa yang akan naik jabatan seperti itu dilihat dari skill dan kemampuannya. Kalau mereka pemimpin tidak memilih kita dalam hal itu, ya silakan saja. Toh kita juga berbuat juga untuk siapa sih? Kalau kita berbuat baik terhadap pemerintahan, hari ini membuktikan prestasi kita. Yang dipuji di mana-mana bukan ASN, bukan pejabatnya, pimpinan daerahnya. Ya kalau kita ya dipakai syukur, nggak juga apa itu. Tapi kan itu prinsip-prinsip yang memang mungkin berbeda dengan Nah pertanyaan saya, itu terjadi nggak di Karawang, Bun? apa tuh? Ya tadi tekanan ya untuk memilih calon tertentu, pengalaman Pak Gun nih. Saya tidak tahu. Apakah nggak tahu ya? Ada yang ditekan atau tidak? Karena saya nggak pernah ditekan. Karena nggak pernah ya. Tapi kan Pak Gun pasti dapat bocoran lah di anak buah. Nggak ada? Ya paling diancam mulai ke jabatan. Oh ada berarti ya. Paling gitu. Ya nggak tahu apakah mereka ngarang ngomong. Atau mungkin kan bisa begini. Saya supaya naik jabatan dukung inilah. Ya total memenangkan gitu. Untuk banyak. Oh ya nah. Dari korban deh kan. Gitu. Pengalaman ketua atau pengetahuan ketua, ada nggak ASN yang rela pensiun dini untuk menjadi peserta pemilu misalnya hari ini? Karena saya dengar di Karawang juga ada beberapa kepala dinas yang sudah mulai ada kabar-kabar mau mencalonkan di legislatif dan lain-lain. Ya saya kira itu kan kembali kepada hak masing-masing ya. Kalau misalkan kalkulasinya lebih kepada untuk maju sebagai calon legislatif misalkan, itu kan ada konsekuensi. Jadi ASN itu harus mengundurkan diri pada saat yang bersangkutan akan maju sebagai
calon legislatif misalkan. Itu kan ada konsekuensi yang mengiringi. Kalau misalkan pilihannya tetap menjadi ASN ya sampai batas akhir misalkan pensiun seperti apa. Tapi kalau memilih untuk mencalonkan di legislatif, ada konsekuensi harus mengundurkan diri. Ya. Saat mendaftarkan diri berarti? Ya. Itu harus secara otomatis. Harus disertakan surat pengunduran dirinya. Jadi semenjak bulan apa tuh? Gitu. Maret ini ya? Maret Sekitar Maret April. April. Harus sudah mengundurkan diri. Tapi Pak Gun, infonya ada nggak? Ada. Kawan Pak Gun. Jadi kalau pertanyaan Ega tentang merelakan diri untuk menjadi peserta, kalau saya kan nggak rela. Ada dua itu, bisa rela, bisa terpaksa. Jadi udah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ya udah ini putaran haluan atau gimana. Ya bagi saya itu pilihan mereka untuk bisa bagaimana ya, mungkin kiprah mereka. Ternyata kan sekarang ini cenderung ASN ini mau disebut tidak berpolitik, tetap ada politiknya. Mungkin mereka juga melihat bahwa mereka bisa berkiprah, dia dengan disiplin ilmunya bisa berkontribusi melalui legislatif kan bisa saja. Tadi satu lagi Pak Gun yang harus dihindari ASN nih, karena untuk menghindari tekanan tadi itu gitu. Saya penasaran tuh. Yang harus dihindari? Ya, tekanan dari calon tertentu gitu Pak Gun. Ya pilih aja kan mereka nggak tahu, nggak bohong aja bisa kok. Saya milih bapak atau milih ibu, padahal enggak kan bisa aja. Bisa ya? Emang mereka tahu gitu nggak? Yang bermasalah itu adalah ASN yang berjanji kepada calon tertentu untuk bisa membawa massa sekian ratus orang kan. Itu yang kalau pribadi mas saya kira nggak bisa. Mereka kan itu luber itu ya, gitu ya. Istilah sekarang itu langsung umum bebas rahasia gitu. Ada unsur kerahasiaan. Rahasia. Jadi pas kita menyalurkan hak politiknya hanya di TPS, di bilik suara gitu. Hanya dia yang dengan Tuhan yang tahu. Takut lah gitu ya. Ya sebenarnya mah entong jujur teh. Iya. Kan Ketua, sebelum pertanyaan penutup soal dana kampanye ini satu lagi. Gimana aturan yang mengatur soal dana kampanye? Kalau aturan yang 2019 kemarin memang ada batasan-batasan ya. Jadi pertama setiap rekeningnya pun kita harus disetorkan atau disampaikan ke KPU atas nama siapa rekeningnya. Kemudian sumbernya dari mana harus jelas. Jadi yang dilarang itu tidak boleh dari dana asing, misalkan dari luar negeri, walaupun ada hibah dari luar negeri itu nggak boleh. Harus dari misalkan dalam negeri. Kemudian korporat atau perusahaan pun bisa menyumbang tapi dengan batasan yang sudah ditentukan sesuai peraturan. Jadi sumbangan itu bisa dari perorangan atau dari perusahaan atau korporat. Kemudian kalau harus dilaporkan itu. Harus dilaporkan, Pak. Setiap sumber keuangan yang masuk itu harus disampaikan, dilaporkan. Ini kan nanti korelasinya dengan berapa yang diterima dan juga yang dikeluarkan pada saat seluruh peserta pemilu ini melakukan aktivitas kampanye dan lain-lain. Kalau ada calon yang bohong, tidak mencantumkan, tiba-tiba ketemu belakangan, ada sanksi tertentu nggak? Bisa melakukan sanksi itu? Itu Bawaslu ya kan, jadi. Ya. itu nanti Bawaslu yang punya kewenangan untuk menjawab ya. Kalau kami memang hanya menerima, hanya menerima kira-kira berapa, menerima informasi ya dari para peserta. Nanti rekan-rekan Bawaslu yang punya kewenangan tersebut untuk sampai arahnya atau sampai ujungnya seperti apa. Bisa ya, masyarakat juga melaporkan itu ya. Harus mempunyai dibuka akses. Sebelum penutup dari Kang Miftah, Pak Gun, pesan untuk ASN dan masyarakat menjelang pemilu. Ya, terima kasih. Untuk saya bicara karena saya ini penduduk Kerawang, oleh karena itu kepada ASN seluruh Kabupaten Kerawang, berbuatlah terbaik ini untuk menghadapi pilkada yang akan datang ini. Untuk khususnya yang sekarang masih ragu dan untuk bersikap netral ataupun memang masih umpet-umpetan, sembunyi-sembunyi untuk mendukung salah satu calon, sekarang lebih baik bersama-sama saya kalau memang mau kita judicial review ke MK, harus gugurkan itu peraturan pemerintah ini sehingga memang kalau bebas-bebas sekalian, kalau memang mau diberlakukan hak politiknya cabut seperti TNI Polri ya seperti itu. Jadi tetap bersemangat lah.
Karena bagaimanapun juga 5 tahun ke depan ini, bukan hanya karena Anda mendapatkan jabatan atau tidak, bagi saya kontribusi itu tidak harus memegang jabatan sebenarnya. Kontribusi pemikiran terhadap eksekutif ini untuk bisa berkiprah sesuai kemampuan masing-masing itu bisa dilakukan. Jadi jangan terjebak hal-hal yang politik praktis seperti itulah, kalau saran saya sih. Karena tidak ada harga dan nilainya bagi saya seperti itu. Saya terima kasih. Pak Ketua, untuk pesan untuk masyarakat Karawang menjelang pemilu. Ya. Dari kami Kabupaten Karawang mengajak kepada kita semua, khususnya masyarakat Karawang, untuk bersukacita ya, bersukacita menyambut pemilu 2024 ini. Kenapa? Karena ini kan proses transisi kepemimpinan. Jadi proses peralihan kepemimpinan ini harus berjalan dengan landai, dengan nyaman, soft landing lah kalau istilah. Tidak diperpanjang 3 periode ini. Jadi harus soft landing, gitu. Jangan sampai ada ya turbulensi, wajar lah. Tapi kan pada akhirnya proses landingnya itu harus membuat masyarakat seluruh kita di Indonesia, khususnya di Karawang, berasa aman, nyaman, tentram, cintai Karawang dengan cara mendaftarkan diri sebagai pemilih nanti ya. Tadi kan di bulan Januari dan Februari ini sudah masuk tahapan coklit atau pendataan pemilih. Jadi mudah-mudahan seluruh Karawang, masyarakat Karawang yang sudah wajib pilih di atas 17 tahun atau masuk persyaratan lainnya itu terdaftar di daftar pemilih tetap atau sebagai pemilih. Sehingga pada saatnya di 14 Februari nanti kita bisa sama-sama datang ke TPS untuk menyalurkan hak politik kita. Satu lagi, DCS kita hari ini berapa untuk Karawang? Belum masuk ke tahapan itu, Kang Iga. Tapi tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya 1,6 ya, sekitar 1,6 juta ini menentukan Karawang ke depan ya. Ya, baik. Nah, demikian perbincangan saya dengan Ketua KPU Kabupaten Karawang, Kang Miftah Farid SIP. Atur nuhun, Kang Miftah. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi ya. Harus. Seputar tahapan pemilu. Tahapan ya. Pak Dr. Rahmat Gunadi, atur nuhun, Pak. Sampai-sampai. Nanti kita ngobrol lagi nih khusus soal judicial review itu ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.